Selamat siang Ibu Syarifah, saya selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Perkenalkan, saya Agung Samahita sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jadi akan membawakan presentasi dengan judul landasan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan daerah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Mbak Yochen sebagai penyajian pertama untuk melakukan presentasi. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Baiklah, terima kasih Mas Agung. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, binaan dan urusan sendiri. Urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Yang kedua itu ada dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam otonomi daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintah dilaksanakan atas pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mengatur urusan pemerintah yang kewenangannya. Pemerintahan yang urusan pemerintahan yang ditentukan oleh pemerintah. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini antara lain pemesanan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Pasal kedua yang pertama itu adalah pedoman penyusunan dan penerapan SPM menjadi acuan dalam penyusunan SPM oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dan dalam penerapannya oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang kedua, SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal keempat itu yang pertama ada menteri atau pemimpin lembaga pemerintah non-departemen menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Kedua, penyusun SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Yang selanjutnya ada pasal 9 ayat 1, pemerintah daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri. Kedua, SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Ayat 3, pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri. Ayat keempat itu ada rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategi satuan kerja
daerah itu Renstra SKPD. Kelima itu ada target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD, sesuai klarifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya akan disajikan. Baik. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal pertama, pasal 1 yaitu yang pertama, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdi diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang mengabdi diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Yang ketiga, surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Yang keempat, organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Pasal 44, yang pertama, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan wajib memiliki STR yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang. Dan pada pasal 46 yaitu wajib memiliki SIP atau surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan. Pada pasal 82, sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin. Pada pasal 86, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 dipidana dengan pidana paling banyak 100 juta. Terus yang kedua, setiap tenaga kesehatan warga negara yang asing dengan sengaja memberi pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat 1 pidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memenuhi standar, yaitu Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 46. Yang pertama, standar profesi, yaitu batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesional pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. Yang kedua, standar pelayanan profesi, yaitu pedoman yang diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, standar prosedur operasional, yaitu suatu perangkat, instruksi, atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberi langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Ya, terima kasih. Dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Kepada Saudara Amrun dipersilahkan. Silahkan Saudara. Oke, bisa dilanjutkan kepada Kak Sonia.
Sonia, silahkan lanjutkan. Baik, Kak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 Ayat 1. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Ayat 5. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas yang bertugas melayani tindakan pelayanan publik. Ayat 7. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Pasal 5 Ayat 1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Kedua, pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ketiga, penyediaan darah dalam rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor. Fraksionasi plasma adalah pemilihan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Pelayanan aferesis adalah penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salah satu komponen darah dari pendonor atau pasien melalui suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirkulasi darah pendonor. Terakhir, pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya. Kepada Amrun dipersilakan. Rambut sebat dan tempelan darah. Maaf, itu diganti dulu. Baik, mungkin Mas Amrun bisa digantikan dulu sama teman yang lain. Lanjut Mas Amrun. Lanjutkan untuk suatu alat atau tempat yang digunakan menyelenggarakan upaya pelayanan baik promotif, preventif, maupun rehabilitatif yang pemerintahan daerah, dan yang berikutnya unit transfusi darah, yang selanjutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Yang berikutnya juga bank darah rumah sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS. Adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup
untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1. Yang selanjutnya, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang terakhir, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1796 Menkes per 7/2018 tentang registrasi tenaga kesehatan adalah terdiri dalam bidang kesehatan serta dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan itu memerlukan kewenangan. Yang nomor 2, atas pelayanan kesehatan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah dan atau masyarakat pengetahuan kesehatan sesuai dengan standar profesi. Yang keempat, surat tanda pengakuan kesehatan untuk dapat menjalankan atau pekerjaan profesi lulus uji kompetensi, pencatatan tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan telah memverifikasi tertentu lainnya serta di surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Yang ketujuh, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya adalah lembaga yang berfungsi kesehatan. Yang kedelapan, tenaga kesehatan yang MTKP adalah lembaga yang melaksanakan tugas MTKI. Yang ke-10 ada 10 yang terakhir. Kepala badan adalah kepala badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan, pemberdayaan sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Melanjutkan slide. Pelaksanaan registrasi, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan pada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Ketentuan peralihannya, tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin atau STR dan surat izin kerja atau surat izin praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir. Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin atau STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktek yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 tahun setelah berlakunya peraturan menteri ini.
kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR. Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya peraturan menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktiknya kepadanya diberikan STR berdasarkan peraturan menteri ini. Tenaga kesehatan yang belum memiliki surat izin atau STR dan atau surat izin kerja atau surat izin praktek yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan peraturan menteri ini. Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan di mana tenaga kesehatan melakukan pekerjaannya atau praktiknya. Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan jejaring pelayanan transfusi darah. UTD atau unit transfusi darah diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda atau PMI. Tingkatannya tingkatan nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Kemampuannya kelas utama, madya atau pratama, harus memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan tingkatnya, wajib melakukan audit internal dan eksternal. BDRS atau bank darah rumah sakit, setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di rumah sakit, wajib melakukan audit internal dan eksternal. Jejaring pelayanan transfusi darah meliputi semua institusi terkait dalam pelayanan darah, berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota. UTD dan BDRS harus melakukan perjanjian kerjasama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Erik. Pada Saudara Erik dipersilakan waktu dan tempat. Baik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang fraksionasi plasma. Yang pertama, fraksionasi plasma adalah pemulihan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Yang kedua, industri fraksionisasi plasma adalah industri farmasi milik negara yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan fraksionasi plasma. Yang berikutnya, produk plasma adalah kesediaan jadi hasil fraksionasi plasma yang memiliki khasiat sebagai obat. Industri fraksionasi plasma harus memanfaatkan bahan baku plasma yang berasal dari UTD yang telah memiliki izin. Dalam hal UTD yang tidak dapat memenuhi bahan baku plasma, industri fraksionisasi plasma dapat membentuk pusat plasma perisis. UTD, plasma plameferesis, dan industri fraksionisasi plasma harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan CPOB yang dibuktikan dengan sertifikasi CPOB. Berikutnya. Selanjutnya, bahan baku plasma dalam pelayanan fraksionasi plasma berasal dari pendonor darah sukarela. Bahan baku plasma dalam penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berupa yang pertama, recovered plasma, yang kedua, fresh frozen plasma,
atau yang ketiga plasma frozen atau dalam 24 jam. Produksi plasma harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Harga produk plasma ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari tim harga obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Kepala Badan Gubernur atau Bupati atau Wali Kota merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan dapat melibatkan UTD tingkat nasional. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan darah. Yang pertama, sistem manajemen mutu pelayanan darah, mengerahkan dan mengontrol organisasi menuju mutu, yaitu yang pertama SDM dan pelatihan, yang kedua bangunan dan fasilitas, tempat dan lokasi kegiatan mobil unit, yang ketiga pengolahan peralatan dan bahan, yang keempat sistem dokumentasi, pengendalian dokumen dan pengelolaan catatan, yang kelima kualifikasi atau validasi, yang keenam pengendalian perubahan, yang ketujuh pelaporan penyimpangan atau tindakan perbaikan dan pencegahan, yang kedelapan audit internal, yang kesembilan umpan balik pelanggan, yang 10 pengambilan darah, pemeriksaan wajib dan pengolahan darah, yang ke-11 pengawasan proses dan pelulusan produk, yang ke-12 kontrak pembuatan analisis dan servis, yang ke-13 sistem komputerisasi, dan ke-14 pengendalian infeksi dan pengolahan limbah. Untuk yang selanjutnya yaitu kedua pelayanan transfusi darah di UTD. Prinsip dan standar teknis untuk mencapai ketersediaan darah yang aman dan bermutu, yaitu meliputi 1. Rekrutmen donor, 2. Seleksi donor, 3. Pengambilan darah lengkap, yang keempat pengambilan darah aferesis, yang kelima umpan balik pelanggan, keenam pengolahan komponen darah, ketujuh spesifikasi dan pengawasan mutu komponen darah, yang kedelapan uji saring IMLTD, yang kesembilan pengujian serologi golongan darah, ke-10 penyimpangan dan distribusi darah, yang ke-11 pengawasan proses, 12 sistem komputerisasi, yang ke-13 pengelolaan mobil unit, dan yang ke-14 notifikasi donor reaktif IMLTD. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu pelayanan transfusi darah di pusat plasmaferesis. Prinsip dan standar teknis untuk menjamin tersedianya plasma sebagai bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionisasi. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan penyelenggaraannya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi donornya. Yang ketiga, standar pengambilan, pembekuan, penyimpanan, dan distribusi plasma di pusat plasmaferesis. Dan keempat yaitu pelayanan transfusi darah di BDRS. Prinsip dan standar teknis untuk mencapai pemberian transfusi darah yang aman, bermutu, dan cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit, yaitu meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan darah di rumah sakit, yang kedua, permintaan dan penerimaan darah donor dari UTD, yang ketiga, penyimpanan darah dan komponen darah di BDRS, yang keempat, penyimpanan permintaan pemeriksaan darah transfusi, yang kelima, pemeriksaan pratransfusi, yang keenam, pendistribusian darah dari bank darah rumah sakit ke ruang perawatan, yang ketujuh penelusuran reaksi transfusi, yang kedelapan pengambilan darah ke UTD, yang kesembilan sistem pencatatan dan pelaporan di BDRS, yang ke-10 rujukan darah langka, yang 11 rujukan sampel pemeriksaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji I5, dipersilahkan. Ya, untuk kelima, pemberian darah kepada pasien. Prinsip dan standar teknis untuk mencapai pemberian darah yang rasional dan sesuai indikasi klinis, yaitu yang pertama, penggunaan darah rasional, yang kedua, pelayanan transfusi khusus, yang ketiga, penata laksanaan reaksi transfusi akut. Dan untuk yang keenam, sistem informasi pelayanan darah. Prinsip dan standar pengelolaan data pelayanan darah, yaitu sistem informasi pelayanan dari UTD, yang kedua sistem informasi pelayanan dari BDRS, yang ketiga sistem informasi pelayanan darah di pusat plasmaferesis, yang keempat jejaring informasi pelayanan darah, yang kelima integrasi sistem informasi pelayanan darah ke dalam sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 46, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, selenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada pasal 86, pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang
memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Yang kedua, darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pendonor sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Yang ketiga, darah yang diperoleh dari pendonor sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Yang terakhir pada pasal 88, pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan penerima darah serta tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi dari kelompok kami masih jauh dari sempurna. Terima kasih dan selamat siang.